Kalau di Bursa Berjangka Jakarta dengan aturan dari Bapepti sebagai badan pengawas kami, itu kita ada salah satu yang menjadi salah ciri utama dari nama PT-nya. Ya, harus ada kata berjangka atau futures. Oke, selamat pagi semua. Hari ini di kesempatan kali ini kita berada di BBJ, Bursa Berjangka Jakarta, Jakarta Future Exchange. Sebelum kita memulai acara hari ini atau kita ngobrol-ngobrol dengan juga sharing-sharing dengan narasumber kita, mari kita gunakan hand sanitizer dulu untuk menjaga protokol kesehatan 3M. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Oke, tetap kita masker on ya Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Atas waktunya kedatangan kami di sini. Saya Diki, ada juga Pak Tomli dari Selamat datang Pak Tom. Pak Tom dan Pak Chandra Taufan. Selamat datang Pak Chandra Taufan. Ya. Jadi begini Pak Paulus, oke, ada beberapa hal yang ingin kita mengetahui secara lebih transparan lagi mengenai informasi tentang JFX atau Bursa Berjangka Jakarta. Nah, beliau-beliau ini adalah sebelumnya ada juga investasi trading di beberapa instrumen, salah satunya adalah saham lokal dan juga ada beberapa investasi lainnya. Nah, di mana kami datangan ke sini ingin sekali menerima informasi yang lebih detail. Ya, sebelumnya bapak-bapak ini sudah menerima ataupun mendapatkan informasi baik itu dari secara media, secara online ya, untuk lebih tepatnya dan lebih baiknya lagi dan juga lebih pas dapat satu informasi dari sumber yang terpercaya. Selaku di sini Pak Paulus sebagai Dirut BBJ, kita ingin mendengar dari Bapak untuk instrumen pasar bursa berjangka ini seperti apa, baik itu dari produknya dan juga dari beberapa mekanisme transaksi ataupun perbedaan daripada instrumen pasar modal lainnya. Begitu Pak. Oke. Ya. Oke. Interesting. Nah, mungkin dari Pak Chandra dulu, Oke. Pak Chandra atau Pak Tom dulu nih, kira-kira yang informasi yang seperti apa yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Paulus. Oke, mungkin kita ngobrolnya agak santai ya. Ya. Jadi saya pikir kita juga mungkin sudah satu frekuensi, di mana saya kira di pertemuan awal tadi sama Pak Paulus ngobrol-ngobrol santai dan kita memang ada ini ya, chemistry-nya udah dapat. Mungkin kalau misal kemudian kita searching di googling dan segala macam hal, kita sudah bisa mengakses segala informasi yang ada. Namun hari ini saya ketemu Pak Paulus, saya sangat senang sekali sehingga bisa menanyakan ini secara langsung. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya lebih kepada ini teman-teman ya. Kalau misal berbicara tentang investasi nih Pak, selama ini kan saya kalau investasi kan konvensional, baik properti ataupun emas. Nah ini mungkin yang lebih menguntungkan ini kalau sekarang kan ada namanya Bitcoin, cryptocurrency dan segala macam. Itu boleh sedikit diceritakan Bapak, kira-kira investasi sekarang itu yang cocok itu buat anak muda itu seperti apa? Gitu. Oke, Mas Tom. Siap. Saya menganggap ini adalah kaum milenial Iya, iya. Indonesia yang saat ini adalah sedang gandrung-gandrungnya yang menguasai perekonomian dengan penuh inovasi di Indonesia. Tentunya saat ini adalah zamannya atau eranya kaum milenial dalam berinvestasi. Ya, seperti yang Mas Tom katakan tadi bahwa saat ini adalah konvensional. Konvensional saat ini adalah sebuah instrumen investasi yang sudah mulai berubah dan bergeser kepada sebuah instrumen investasi menjadi modern. Di mana yang seperti tadi Mas Tom katakan ada kripto, ada emas, ada properti dan lain-lain. Di Bursa Berjangka Jakarta adalah sebuah sarana investasi melalui perusahaan pialang berjangka, di mana para kaum milenial dan para investor, para pemodal itu bisa menjadi pengusaha emas tanpa perlu ada stok emas. Ya. Jadi tidak mungkin jadi seperti berbeda sama dengan pengusaha properti tidak ada land bank. Nah, namun kalau di Bursa Berjangka Jakarta kita bisa menjadi pengusaha emas tanpa ada stok emas. Nah, di sini yang membedakan karena kita adalah sebuah instrumen investasi yang modern
dan kita tidak punya stok, tidak butuh stok, namun kita adalah menggunakan kapitalisasi dan pergerakan dari harga emas dunia tersebut. Itu situ juga ada komoditi-komoditi lain selain emas. Kita juga ada komoditi tadi yang disebutkan adalah salah satu adalah kripto. Kripto itu adalah digital asset ya, yang dimana di Indonesia dan bahkan di dunia yang saat ini sudah sangat terkenal itu adalah Bitcoin. Ya, dimana Bitcoin saat ini sudah mencapai harga tertinggi yang pernah terjadi selama Bitcoin itu ada di dunia. Ya, sudah mencapai lebih dari, kalau dirupiahkan menjadi lebih dari 800 juta atau di US dollar itu kurang lebih 58.000 US dollar. Dibanding awalnya itu adalah Bitcoin itu adalah harga per koin itu adalah 0,01 US dollar. Ya, bayangin aja kelipatannya. Itu salah satu yang pergerakan itu adalah tanpa barang, tapi kita menggunakan based on paper karena semuanya adalah disupport oleh teknologi yang ada. Luar biasa Pak, coba. Jelas sekali. Udah Pak Chandra, silakan Oke. Pak. Terima kasih Pak Paulus. Kalau saya sendiri kan sebagai pelaku saham, Ya. saya emang fokus investasi di saham, dan kita lihat beberapa belakang ini semenjak corona, Ya. the rise of investor milenial atau kita bilang investor corona benar-benar meningkat. Walaupun bukan di saham aja, Pak, ya, kita tahu semua kripto mau berjangka segala macam, benar-benar kita lagi di titik peaknya Indonesia ini, dunia mungkin investor milenial ini benar-benar lagi banyak merambah ke dunia investasi. Nah, kalau saya sebagai selaku investor saham, saya mau ada pertanyaan dikit Pak buat teman-teman juga mungkin. Nah, kalau kita itu bedanya di saham lokal dengan berjangka atau futures ini, terutama kayak Nikkei atau Hang Seng gitu, apa sih bedanya Pak dari secara keseluruhan gitu? Apa yang membuat mereka berbeda? Oke, ya, Mas Chandra. Pertama-tama itu adalah yang membedakan adalah pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Kalau di Indonesia, untuk perdagangan saham itu semuanya under Bursa Efek Indonesia. Yang kita sering sebut ini adalah stock market ataupun capital market. Ya, sementara untuk indeks saham Jepang, kita ada Nikkei 225, yang kita sebut adalah Nikkei, yang ada juga di Hong Kong, itu adalah indeks saham Hong Kong yang kita sebut adalah Hang Seng. Selain itu juga memang ada Dow Jones untuk Amerika dan Kospi untuk Korea Selatan. Namun di Indonesia yang menjadi tren tentunya itu adalah sebagaimana kita menjadi seorang investor ataupun seorang trader ataupun sekalipun kita adalah scalper, tentunya yang kita butuhkan itu adalah turnover. How to make money dengan profit. Apapun pasarnya yang terjadi, kita menggunakan setiap opportunity yang ada untuk make profit. Itu adalah sebuah kunci investasi. Nah, apa sih yang membedakan antara stocks market di Indonesia dengan tadi indeks saham Jepang ataupun indeks saham Hong Kong? Pertama itu adalah tempatnya, tempat bertransaksi dan emitennya. Emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia tentunya berbeda dengan emiten yang ada di Bursa Efek Hong Kong ataupun Bursa Efek Jepang. Ya. Dalam hal ini, perdagangan di Bursa Efek Indonesia waktunya pun awalnya pun sudah berbeda karena kita akan buka terlebih dulu adalah di Bursa Jepang, baru diikuti oleh Hong Kong mendekati Indonesia. Tentunya itu adalah sebuah ritme karena pada saat fluktuasi indeks harga saham gabungan itu pastinya adalah sebuah formula yang digunakan untuk menghitung berapa IH indeks harga sahamnya. Untuk mendapatkan itu perkumpulan dari seluruh emiten yang ada dalam satu bursa efek di masing-masing negara. Itu adalah untuk indeks. Perbedaan mendasar lainnya antara bursa perdagangan saham dengan futures exchange di Bursa Berjangka Jakarta dengan melalui perusahaan pialang berjangka itu adalah salah satu yang paling mendasar itu adalah margin. Karena untuk perdagangan efek atau saham, kita harus menyiapkan 100% saham. 100% value-nya. Jadi pada saat kita mau beli saham X misalnya, dengan harga 200 juta, untuk mendapatkan katakanlah 2000 lot, yang kita satu lot adalah 100 lembar, kita harus menyiapkan adalah 200 juta plus biaya transaksi dan clearing dan lain-lainnya. Berbeda dengan Bursa Berjangka Jakarta.
Bursa Berjangka Jakarta untuk kita bisa kita contohkan trading emas Gold Local London atau sering disebut XAU atau XUL, itu kodenya, bahwa di Bursa Berjangka Jakarta untuk kita mendapatkan emas adalah per troy ounce ya. Nah, kita itu per satu troy ounce 31,1. Berarti kita bisa memperdagangkan 3 kilo emas, tapi dengan margin yang sangat relatif kecil, di mana bervariatif, tapi pada umumnya adalah dengan margin 1.000 US dollar dan fixed rate-nya bisa ditetapkan mau 10.000, mau 12.000, mau 14.000 atau mau pakai floating. Nah, ini salah satu yang paling mendasar yang membedakan adalah margin. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita bisa menjadi pengusaha emas tanpa perlu menyiapkan stok emas. Ya. Begitu juga dengan ada komoditi lainnya. Kita ada olein, minyak goreng, ada kopi, ya, ada coklat dan lain-lain. Tapi yang memang yang masih mendominasi di Bursa Berjangka Jakarta dan bahkan di Indonesia adalah local London emas. Kenapa? Itu juga ada dasarnya, karena setiap orang di muka bumi ini emas tidak asing lagi. Ya, itu salah satu yang paling mendasar yang membedakan untuk futures derivative market di Indonesia. Oke. Berarti kalau kita lihat di stock market ini kita punya melihat perusahaan tersebut, sebelum kita beli kita akan tahu, oh perusahaan ini fundamentalnya it's really good. Yes. Bagaimana dengan di berjangka itu, apakah kita perlu tahu fundamental atau kalau kita cuma fokus ke technical analis ataupun sentimen berita di dunia? Gitu Ya, ya, Pak? betul, sangat benar sekali. Ini adalah Mas Chandra ini udah sangat familiar dengan stocks market di Indonesia. Tentunya kita ada fundamental analysis dan ada technical analysis dan news. Nah, namun kalau untuk di pasar berjangka, khususnya misalnya di local London atau emas, itu yang paling mendasar itu adalah technical analysis. Karena fundamental itu kita tidak bisa tahu apa produksinya apa, karena ini adalah kita paper, kita bukan produksi, ya, sama seperti atau jasa. Ya, sehingga kita itu butuhkan itu benar-benar adalah technical analysis dan news, baik itu kondisi politik, geopolitik ataupun kondisi alam sekalipun. Ya, ini trade war itu termasuk yang bisa stimulus ekonomi dari negara-negara besar itu juga akan bisa mempengaruhi. Berbeda dengan saham. Kalau misalnya saham saat ini mungkin yang lagi tren itu adalah pertambangan, medical dan lain-lain seperti itu pasti kita akan berbeda. Itu kurang lebih ada efeknya, tapi tidak begitu sangat mempengaruhi terhadap sebuah pergerakan technical analysis terhadap saham untuk komoditi local London. Luar biasa penjelasannya, Pak. Penjelasannya. Iya. Oke, mungkin kalau pertanyaan saya selanjutnya, Pak, lebih kepada ini ya. Jadi resiko terbesar yang terjadi ketika transaksi di Bursa Berjangka Jakarta itu apa sih, Pak Paulus? Tentunya kaum milenial yang perlu ketahui, Iya. setiap instrumen investasi apapun sangat terpengaruh pada risiko. Setiap investasi yang kita lakukan harus kita mempertimbangkan risikonya. Karena dalam dunia rumusan investasi kita mengenal high risk, high return, low risk, low return. Yes. Ya, tidak ada yang break even point. Namanya break even point itu is not investment. Ya, namanya investment, dan kita sebagai investor ataupun sebagai trader sekalipun, yang kita harapkan dalam setiap investasi yang kita masuk, apapun instrumennya, itu adalah profit. Ya, meskipun tidak selamanya kita akan mendapatkan profit, karena kalau kita terus profit, kaum milenial, berarti kaum milenial di Indonesia nggak ada yang kira. Nggak ada mau kerja lagi dong, Pak. Nggak perlu ada kerja, nanti justru akan pengangguran karena semua Iya. jadi trader dan scalper. Oke. Ya, itu tentunya sangat mendukung juga perekonomian Indonesia. Nah, tentunya dari hal ini yang sangat membedakan bahwa di Bursa Berjangka Jakarta adalah investor resiko yang paling utama itu adalah resiko. Kenapa? Masalah margin. Margin itu sangat mempengaruhi terhadap resiko. Ya. Margin itu bisa bayangin, Mas, 1.000 US dollar dengan margin ini bisa menanggung pergerakan dari 3,11 kilo emas. Ya, yang kurang lebih let's say lah kita katakanlah 3 miliar
rupiah kalau kita anggap pembulatan ya. Pergerakan 3 miliar ini akan ditopang oleh dengan kebutuhan margin 1000. Nah, jadi persentasi yang akan diperoleh pada setiap pergerakan 3 miliar tersebut, apabila kita follow the rules, follow the market jalannya, sangat memungkinkan 1000 US dollar ini bisa terkoreksi menjadi profit 100%, bahkan lebih. Nah, kalau kita bertentangan dengan market, sangat memungkinkan kita akan mengalami kerugian bahkan sampai 0. Margin call. Karena namanya margin, ya, berbeda dengan pasar saham. Kalau pasar saham selama kita tidak likuidasi, itu adalah terjadi adalah unrealized loss, ya kan? Namun begitu juga kita juga mengenal unrealized loss dan atau unrealized profit. Ini tergantung pada pergerakan berapa beban kontraknya yang kita pikul, tapi dengan margin, ya. Ibarat mungkin Mas, seperti kalau saya analogikan adalah kita seperti ban mobil. Ban mobil hanya dengan kekuatan angin di 4 roda bisa memikul beban chassis dan penumpang. Ya. Makanya itu di situ ada shock breaker, Pak. Nah, shock breaker itu adalah melihat pada saat dia lubang kita harus atau gundukan kita harus pelan agar tidak terpentok. Nah, begitu juga dengan market. Kalau market kita berlawan arah dan kita kepentok, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mitigasi resiko. Nah, resiko yang paling terjelek di sini adalah call margin. Ya, karena kita pergerakannya itu adalah di bebannya, bukan di marginnya. Berarti kalau kan tadi Pak Paulus bilang beratnya di margin. Tapi kalau if the trader follow the rules, play really safe, but in the end, Ya, balik lagi ke trader itu, kalau di stock market kan kita biasanya jatuhnya itu floating profit, Yes. karena kita nggak bisa realisasi profit tersebut karena greedy. Yes. Apakah di berjangka juga sama juga? Jadi kalau kita greedy nggak bisa set how we exit the call market, kita nggak punya planning, Yes. itu greedy-nya akan ngaruh juga nggak? Sama juga. sama. Oke. Itu faktor greedy memang adalah faktor yang paling membahayakan dan destroy portfolio kita. Yes. Nggak di profit ya. Berarti emang balik ke planning masing-masing. Yeah. Pak Paulus. Harus punya planning yang baik dan jangan greedy. Ya. Nah, berarti kalau ini kan kalau kita misalnya di stock market, Pak Paulus, kita mau try to invest, mau belajar investasi, masuk ke dunia saham, kita itu kan pasti butuh modal, capital kita ya. Ya. Kalau di stock market mungkin depends on the sekuritas, ada minimumnya dan nggak gede. Apakah di berjangka itu punya modal yang efektif untuk gimana caranya kita bisa istilahnya survive ataupun making money gitu loh? Apakah ada modal tertentu? Apakah di saham yang nggak ada pacuan tersebut? Gimana menurut Pak Paulus? Tentunya ini sangat pengaruh ya. Hmm. Sekarang saat ini adalah investment, kita butuh sebuah capital. Ya. Capital kita kepada how strong we are, ya, atau how weak we are. Ya. Permodalan yang tentunya sama seperti yang Mas Chandra katakan bahwa setiap sekuritas mempunyai kebijakan berbeda, berapa pembukaan account masing-masing. Namun di kami juga sama halnya seperti itu. Bagi kami melihat dengan pertumbuhan market dan influence dan pengaruh serta adanya pemahaman terhadap industri ini, menurut saya itu idealnya adalah minimum 10.000 sampai 20.000 US dollar atau 100 sampai 200 juta yang ideal awalnya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan orang yang punya 10 miliar, 20 miliar untuk tidak berinvestasi. Karena semakin besar kita berinvestasi, kemungkinan besar kita dapat profit semakin cepat ataupun jadi semakin besar. Itu kembali kita adalah high risk, high return-nya. Ya, jadi tentu proporsional ya. Berapa besar tingkat pengembalian kita tergantung juga terhadap berapa besar juga berapa kapital yang kita invest. Ya, dengan kata lain segala resiko itu harus dipikirkan dari awal. Ya, jadi kita ini di industri perdagangan berjangka kita bisa mengenal money works for money. Baik sekali ya, Bang. Yes. Bang
Paulus, kalau misal berbicara tentang saham kan kita bisa ini ya langsung berinvestasi sendiri. Kalau di sini bursa berjangka ini kira-kira untuk kemudian kita investasi itu bisakah kita investasi sendiri atau perlu kita di broker itu kayak gimana tuh? Jelasnya Pak Paulus. Berbeda antara di pasar saham dengan pasar berjangka. Di pasar berjangka ini kita adalah highly regulated. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Tentunya bagi para pemula wajib dan halal harus kewajiban untuk mengetahui bagaimana bertransaksi, apa efeknya, how to do, bagaimana gunain platformnya, segala macamnya itu harus dipelajari. Tentu di dalam industri kita ada mengenal wakil pialang berjangka. Nah, wakil pialang berjangka ini bisa membantu memperkenalkan demo account ataupun segala resiko maupun perhitungan dan cara-cara analisa tersendiri. Ya. Nah, tentunya di industri kita memang ada sebuah kewajiban harus ditransaksikan oleh si nasabah itu sendiri. Ya. Tapi bukan berarti wakil pialang berjangka tidak bisa meng-guide. Ya, kita juga kan bisa mendapatkan guide dari fund manager atau apapun itu bisa. Di sini right now is a time to buy. Pada saat level tertentu time to sell. Jadi itu adalah sebuah bukan instruction tapi adalah guide, tuntunan untuk bisa digunakan sebagai salah satu pengambilan keputusan bagi para investor. Ya. Tentunya ini akan sangat membantu kepada para investor. Namun, semua keputusan tersebut hanya bisa diputuskan oleh investor itu sendiri. Ini yang perlu juga dipahami, ya, karena untuk menghindari segala klaim yang ada. Benar-benar saya setuju Pak Paulus, karena kita lihat apalagi generasi milenial ini kan kadang-kadang maunya easy money, wanna get rich really quick gitu. Yes. Mau cepat kaya dengan melihat istilahnya apa ya, info-info yang emang itu sebenarnya mungkin kalau di stock market kita menurutnya this is udah break out, kita bisa beli di harga segini. Cuma yang kita tahu kan kaum milenial ini kadang nggak mau analisa sendiri, jadi dia dapat info beli. Jadi apakah di berjangka juga tetap ada yang maksudnya yang menginfokan hal tersebut, cuma tetap dikasih edukasi juga pada istilahnya customer nasabah baru gitu Pak. Ada juga pasti. Exactly ada. Karena ini adalah semua ini ibaratnya meskipun kita sudah biasa naik sepeda motor, belum tentu pada saat pergantian sepeda motor itu kita bisa langsung selincah dari sepeda motor sebelumnya. Ya tentunya apalagi di kaum milenial saya sangat sependapat karena semua everything want instant. Ya betul. Ya, mau cepat instan, mau cepat kaya instan. Tapi kalau takutnya pada saat rugi nggak mau instan, mau slow. Ya itu juga saya rasa tidak hanya berlaku kepada milenial, tapi juga berlaku kepada seluruh jenjang usia. Nah ini yang perlu kita pahami. Ya jangan pada saat mau senang kita mau instan, tapi pada susah jangan dulu secara instan. Ya ini perlu juga kita pahami dari bahwa tadi kita sebutnya adalah pasti ada di setiap perusahaan pialang berjangka pasti ada sebuah tim research. Tim research yang bisa mengajarkan, mendrive ataupun mengguide untuk para investor pada saat mengambil sebuah keputusan ada sebuah pemikiran, tingkat analisa seberapa besar, seberapa dalam, kapan cut loss ataupun kapan harus take profitnya tersebut. Namun kembali lagi saya katakan ini adalah kembali lagi kepada keputusan dari para investor. Tentu kita pasti ada itu. Terus kemudian untuk mekanisme nih Pak, mekanisme di perdagangan berjangka yang resmi itu seperti kayak gimana sih? Mungkin kalau saya juga kan kadang baca ya, kadang penasaran dengan futures berjangka itu kayak gimana sih? Dan kalau yang setahu saya kan kalau kita pacuannya di indeks ya. Indeks gabungan di IHSG itu kita kan tahu aja dia opening jam 9 pagi, kemudian di closing before jam 3 udah close. Nah, yang saya tahu berjangka ini 24 jam Pak ya? 24 jam dalam hari kerja juga atau weekend close atau kayak gimana itu? Oke, kalau mengenai trading day
di perdagangan berjangka itu kita mengenal adalah 24 jam. 24 jam. Liburnya itu di tanggal 1 Januari. Di seluruh dunia 1 Januari. Namun weekdays only. Karena market pasti akan ditutup. Jadi kalau di Indonesia itu market tutupnya di hari Sabtu Oke. pagi subuh. Ya, tinggal tergantung juga pada summer time atau winter time. Nah, itu juga perlu pengaruh Mas. Jadi kita tetap 24 jam tapi di weekdays. Ya. Berarti kalau yang punya style scalping atau swing itu agak ini berarti mereka. Apakah mereka pakai trailing stop atau stop loss atau kayak gimana? Karena kan misalnya kalau saya sendiri ini saya value investor juga, cuma saya punya account juga yang saya daily scalping yang benar-benar saya pantengin jual beli masuk entry exit. Nah gimana dengan kondisi investor yang benar-benar manfaatin momen kayak misalnya kan di US stimulus baru keluar sedangkan kita udah weekend, udah hari keesoknya. Betul. Apakah dia harus standby terus atau memasang istilahnya stop loss, cut loss, trailing stop, kayak gimana itu Pak? Ya, itu tentunya di masing-masing platform sistem yang disediakan oleh perusahaan pialang. Sewajarnya ada sebuah tools untuk itu. Kapan? Kenapa? Kenapa harus disiapkan? Untuk sebagai sebuah alat bantu para investor untuk make decision. Karena mereka itu sudah mengukur kapasitas saya kalau rugi, saya ready rugi di angka berapa. Ya. Lebih baik para investor adalah kita bikin cut loss. Namun kalau profit biarkan dia tembus plafon. Ya kan? Tapi kita harus pikirkan adalah faktor greedy-nya. Jangan sampai pada saat sudah tinggi dan kita kena greedy, dia drop lagi, akhirnya sebuah potential profit akhirnya menjadi sia-sia. Jadinya kena psikologi kena. Psikologi ya. Kalau mengenai market yang close, America close, Indonesian open, tentunya kan kita tetap masih berjalan terus. Iya, betul, Pak. Cuma yang pasti ada jeda itu adalah di misalnya di weekend ke hari Senin pagi. Seninnya Pak ya? Ya, Senin pagi itu karena apa? Pada saat close market Amerika di hari Sabtu pagi di Indonesia, di hari Senin pagi itu market Jepang, market Australia buka kan Pak? Iya, Ya, betul. biasa langsung ada terjadi sebuah open gap. Namun, nah kita terkenalnya namanya open gap. Betul. Namun karena open gap atau kita kalau di indeks itu kita ada namanya after session market. Ya, after session. After session market itu kan berbeda sekali dengan pasar saham. Ya, karena kalau pasar saham masih lebih terukur, Pak. Tapi kalau after session market yang paling hot adalah after session market di indeks saham Hong Kong, di Hang Seng. Ya paling itu kan paling in gitu lah, trend. Nah, kalau di Indonesia kalau untuk khususnya kalau kita bicara mengenai kontrak local London itu biasa terjadi di open gap di hari Senin. Biasa di open gap itu karena masih bisa terkontrol. Kenapa? Market Australia ataupun Jepang kan tidak sebesar dengan market global yang di West. Ya. Nah, makanya itu kita di masing-masing perusahaan pialang mempunyai sebuah tools, platform, sistem yang bisa membantu untuk memberikan pelayanan kepada nasabah untuk saya mau cut loss ataupun saya bisa take profit bahkan pada saat open market di next week-nya. Overall emang nggak terlalu kontras sebenarnya Pak ya. Yes. Jadi sebenarnya kayak saya pelaku di saham tuh kita sebenarnya kalau mau ke future juga nggak mungkin knowledge-nya kita perlu belajar lagi, cuma nggak terlalu susah lagi gitu loh Pak. Cuma butuh penyesuaian. Pak. Penyesuaian sebentar aja. Kalau itu istilahnya ini by order bukan sih Pak? Kalau di future, kayak misal kita kemudian kita akan mau hajar di ini deh, boleh? Titik ini kan kayak gitu kan? Boleh. Itu alat toolsnya boleh. Boleh. Kita ada bisa quote order, bisa. Order, ya. Ya, put order bisa. Baik itu sell maupun buy. Yes. Nah, yang salah satu juga yang membedakan dengan pasar saham, Mas, itu adalah di pasar saham harus beli dulu baru sell. Ya. Di pasar kita local London kita bisa buy, Bisa sell. bisa sell duluan baru kita likuidasi di buy. Ya. Ya, jadi kita dua arah. Jadi kalau kita bisa melihat opportunity pada harga cenderung menurun, kita bisa pasang sell. Oke. Ya, kalau dulu mungkin kita mengenal adalah di pasar saham itu ada short selling. Tapi short selling sekarang sudah di prohibited ya. Jadi di pasar kita, di pasar berjangka, di bursa berjangka Jakarta, di khususnya di kontrak derivatif di local London, di indeks, di forex itu ada. Berarti untuk
istilahnya instrumen investasi kan semua kita tahu masing-masing ini punya resiko tersendiri. Yes. Tergantung investor balik. Nah, di futures ini Pak, gimana caranya sih minimalisir untuk resiko pada pelaku investor baru yang terjun? Seperti kita ketahui kan kemarin di saham ini, waduh benar-benar lagi peak, kemudian semua pengen balik making money quick, mereka pakai margin call segala macam, pakai trading limit, kemudian pinjam ojol sana sini karena ngikutin follow the trend doang, nggak tahu perusahaan yang mereka beli. Nah, untuk di berjangka sendiri kita minimalisir resiko tuh kayak gimana Pak? Kira-kira apakah overall kurang lebih sama? Ya, memang di dalam sebuah instrumen investasi inilah yang perlu kita pahami. Seberapa kuatkah saya sebagai jadi investor? Seberapa beban yang saya siap untuk mengalami kerugian? Dan seberapa besar yang layak saya dapatkan dari keuntungan? Ini harus kita ukur, Mas. Ya, memang itu adalah sebuah kesengsaraan. Apabila kita mengejar loss kita, akhirnya kita mencari sebuah sumber pendanaan yang akibatnya menjadi beban lagi. Ya. Untung sekali kalau seandainya kita itu adalah marketnya sama arahnya dengan yang kita decision. Namun kalau seandainya itu berbeda, apakah kita tidak menambah jadi beban hidup lebih berat lagi? Betul. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi ini semuanya ini adalah faktor greedy dan kita how to measure the risk. Ini yang paling penting, Mas. Nah, bagaimana cara kita memitigasi risiko? Saya sih menyampaikan adalah memitigasi agar resiko yang ada kita bisa minimize. Salah satu yang kita lakukan adalah saat ini yang paling sering kita lakukan adalah sosialisasi, edukasi tanpa henti. Ya, tentunya kami bersama-sama perusahaan-perusahaan pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta tak henti-hentinya menyampaikan bahwa kita harus punya planning atas trading yang kita akan buat. Kapan kita harus quick the market, kapan kita entrance the market, di level berapa, dan itu yang tentunya Pak, risk dan greedy. Kita harus benar-benar paham. Berarti tetap maksudnya kita juga harus punya money management yang baik ya Pak ya? Sure. Jadi maksudnya kita anggaplah today we make profit like we measure like 10% and then yang penting kita bisa amanin profit tersebut, berapa kapital kita yang siap, dan kita nggak langsung, misalnya kan kalau anak muda sekarang langsung all in bro, all in semua pikirnya selon judi, iya gitu, langsung pada udah beli yang percaya gitu loh. Sedangkan kalau kita terapin money management yang baik, sebenarnya kita bisa survive market. Karena instan. Iya. Inilah sebuah kelemahan investor milenial. Iya betul. Instan. Sehingga tidak memikirkan adalah oke, kalau hari ini saya profit gede, saya kaya. Ya. Hari ini kalau saya tiba-tiba loss gede, besok saya nggak bisa investasi lagi. Itu adalah money management yang perlu diperbaiki. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak Boles. Ya. Kalau kita melihat sekarang itu kan banyak tuh bermunculan tuh pialang-pialang baru yang kadang-kadang ada yang bodong lah dan segala macam lah. Itu cara mengetahuinya itu Pak Paulus, investasi itu bisa dikatakan bodong dan tidaknya itu seperti apa sih Pak Paulus? Kan banyak banget tuh sekarang tuh anak-anak milenial sekarang kayaknya endorsean di mana-mana. Ya. Benar itu. Ini pertanyaannya Pak. Tapi masalahnya kan kasihan ini ya kaum milenial nah, ikut itu loh. juga. Nah, itu gimana Pak Paulus? Ini pasti bakal banyak yang dengerin. Penting Penting banget ini. Ini saya sangat sepaham. Kaum milenial itu karena apa? Instan dan nggak mau tahu dan cepat begitu percaya. Itulah. Ya, beda sama seperti orang tua, cek and recheck dulu terhadap legalitas. Tentunya pasti kita harus tetapkan adalah legalitas kita, legalitas dari sebuah perusahaan yang saya akan ikut dalam investasi. Ini semua ini namanya adalah broker company, ya, karena adalah sebuah perusahaan pialang. Nah, kalau di Bursa Berjangka Jakarta dengan aturan dari Bapepti itu sebagai badan pengawas kami, itu kita ada salah satu yang menjadi salah ciri utama dari nama PT-nya. Ya, harus ada kata berjangka atau futures. Ya. Itu yang paling menjadi dasar pertama. Kedua adalah di industri kita ini tidak mengenal adanya fixed income atau keuntungan yang pasti. Ya.
Bagaimana cara ngeceknya? Kita juga bisa ngecek ke website JFX, www.jfx.co.id atau www.bapepti.go.id, di mana di situ kita ada bisa lihat seluruh perusahaan-perusahaan pialang yang aktif dan legal yang ada bisa beroperasi di Indonesia untuk mencari nasabah. Real time, Pak. Real time. Iya. Ya. Karena kan banyak tuh yang mengatakan kayak ini pasti profit nih, kita udah ini disengaja loh, kok di searching kok nggak ada. Iya mungkin belum diupdate lah. Kadang-kadang kan banyak tuh kayak gitu influencer. Dan juga itu kita tidak mengenal adanya industri seperti ini bersifat MLM. Iya. Ya, karena industri kita ini adalah direct investment ya kepada market real time, bukan market kapan hari ataupun bukan sebuah area pertaruhan, bukan. Ini adalah benar-benar real time. Ya, jadi itu adalah perusahaan yang paling pertama harus dilihat itu adalah bagi kaum milenial adalah legalitas. Tidak ada perjanjian, harus ada perjanjian. Baik itu online maupun face to face, masih website. Ya, di situ kita bisa melihat adanya sebuah pemahaman paling utama juga. Karena di sini banyak sekali saat ini banyak sekali ya, mau ojol kah, mau futures kah, ya, MLM kah, atau mau robot kah, atau apapun itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi secara ilegal terhadap industri yang harusnya punya rumah untuk menjadi legal. Ini yang perlu kaum milenial juga pahami dan harus cermati dengan baik perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk ini tingkat keamanan dananya, nah kalau kita ketahui kan kalau stock market kita pakai sekuritas ini kemudian kerjasama dengan perbankan ini kita menyetorkan Ya. Dana kita ke rekening yang dikasih oleh sekuritas. Nah, untuk di berjangka sendiri tuh sistemnya di gimana Pak? Apakah direct langsung ke gimana, saya kurang paham. Oke. Mengenai dana, itu kita ada mengenal namanya segregated account atau rekening dana terpisah. Ya. Di mana rekening dana terpisah tersebut adalah masih atas nama sebuah perusahaan pialang berjangka di mana nasabah membuka rekening. Berarti langsung nama perusahaan berjangka tersebut ya? Ya. Kalau kita disampaikan nama pribadi saya gitu. Nah, itu adalah rekening dana nasabah. Oh. Ya, mungkin kita masih sedang dalam itu, memang ciri khas perdagangan berbeda karena kita adalah mark to market. Nah, dananya aman atau enggak? Sama seperti saham di Bursa Berjangka Jakarta melalui clearing berjangka Indonesia. Ya, itu ada kita bekerja sama dengan beberapa bank yang sudah mendapat persetujuan dari Bapepti sebagai bank penyimpan dana margin. Kita sebutnya bank penyimpan dana margin BPDM. Saat ini kita ada beberapa bank yang sudah ada dan tinggal tergantung pada perusahaan pialang-pialang berjangka ini untuk memilih rekening di bank mana saja, dan rekening tersebut harus terdaftar dan hanya boleh satu bank satu rekening untuk rekening US dollar ataupun untuk rekening rupiah. Tidak boleh rekening dana terpisah itu dua rekening di satu bank. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan 4 bank atau 5 bank, masing-masing punya nomor rekening yang berbeda. Ya, tentu aman, Mas. Oke. Ya, karena 70%-nya itu adalah masuk ke clearing ke- berjangka Indonesia pada saat nasabah itu operasional. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Paulus. Untuk teman-teman kan, saya pun mungkin akan melirik udah planning rencana Pak Paulus ya untuk berinvestasi di berjangka. Nah, seperti kita ketahui kan banyak teman-teman mungkin yang kurang knowledge atau edukasi, Ya. gampang istilahnya termakan dengan marketing yang false marketing kayak gitu, atau menjanjikan segala macam profit segala macam. Nah, kemudian Indian mereka lose atau enggak, perusahaan itu nggak jelas gitu, balik lagi. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai berinvestasi di berjangka futures ini, ada rekomendasi sendiri nggak apa perusahaan-perusahaan pialang yang cocok gitu untuk kita aman ataupun nggak pernah punya histori yang jelek gitu, yang cocok buat kita gitu Pak? Nah,
Di Bursa Berjangka Jakarta untuk edukasi, sebenarnya kan kita ini karena zaman masa pandemi, Betul. kita tetap melakukan ini edukasi, pengenalan meskipun basic sistemnya itu setiap hari Rabu by Zoom. Dulu kita adalah tatap muka. Langsung datang Pak ya. Ya, free of charge. Setiap hari Rabu kita ini adalah untuk maksimum 35 orang. Kenapa kita sedikit? Supaya efektif dan fokus. Iya. Nah, namun karena ini kita Zoom, kita tetap membuka untuk setiap kelas itu di hari Rabu. Ya. Nah, kalau seandainya ada perusahaan pialang yang mengharapkan ada edukasi di kantornya masing-masing, ya, atau dengan potensial customer yang ada, kami bersedia untuk datang memberikan edukasi ke kantor tersebut, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta. Memang saat ini kita memang lebih dengan memikirkan keselamatan dan kesehatan, kita memang lebih memilih adalah Zoom. Ya, bahkan saya juga turun langsung pada saat memberikan kepada edukasi, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta. Bagaimana sih cara kita melihat siapa sih perusahaan? Tentunya gini Pak, Mas, semakin besar sebuah perusahaan, semakin banyak customer yang ada, memang belum ada yang sempurna. Pasti ada komplain sana, komplain sini. Karena apa? Karena mungkin ketidakpahaman juga dari si investor ataupun juga dari ketidakpahaman dari wakil pialang dalam menjelaskan yang memberikan penjelasan yang tepat kepada calon investor maupun investor yang ada. Nah, apa sih perusahaan-perusahaan yang ada? Kita banyak sekali perusahaan. Member kita ini ada kurang lebih 70 lebih. Ya, 70 lebih yang aktif ya. Misalnya ada Solid Gold Berjangka, ada Best Profit, ada Monex Investindo, ada Valburi, ada Best Profit, ada Equity World, ada Refund Finansindo, ada Cyber, ada Finex, macam-macam. Ya, itu tentunya yang paling kunci itu harus dipikirkan itu adalah berjangka atau futuresnya. Dan jangan pernah ragu untuk mengecek langsung ke kantor tersebut ataupun ke BBJ atau JFX itu sendiri. Kami dengan sangat terbuka dan dengan sangat hati untuk memberikan penjelasan. Ya, karena ada ya persaingan jelas ya Mas ya, karena ini adanya sebuah persaingan, terkadang juga saling menjelekkan lah dan lain-lain, itu yang kami sedang upayakan untuk bagaimana menjadi sebuah perusahaan pialang yang fair ya kepada seluruh masyarakat. Karena pada saat kita memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan yang prima, memberikan pengetahuan yang maksimal, saya percaya industri ini akan maju, akan menyamai Amerika, karena di Amerika itu adalah satu customers stocks market sama dengan 4 customers derivative market. Nah, di Indonesia ini kita akan lagi mengupayakan ke situ, tapi memang tidak mudah dan tidak secepat di Amerika karena education level dan segala hal-hal capital capacity-nya itu juga beda. Ini yang perlu kita sedang berupaya untuk terus-menerus kita menggaungkan education dan termasuk human capital investment yang Bursa Berjangka Jakarta lakukan dari waktu ke waktu bersama-sama dengan perusahaan pialang berjangka. Ini salah satu Pak Diki, saya sering berkeliling ke kota mana-mana Solid Gold berjangka beberapa kita udah pergi. Nah, saya rasa saya sudah keliling semua yang ada. Ya salah satu adalah SGB. Mungkin boleh ditambahin Pak Paulus ya, ada beberapa pihak otorita dan juga pihak-pihak pelaku pasar di Bursa Berjangka Jakarta, di PBK, di Perdagangan Berjangka Komoditi. Saya rasa kaum milenial teman-teman di sini perlu diketahui. Yang pertama mengenai siapa aja sih pengawasnya, lalu penjamin transaksi, lalu ada pedagang berjangka seperti tadi pertanyaan Mas Tom dan Mas Taufan kan di situ sama Pak Chandra kan kita bisa lihat bahwa dari 10 pialang teraktif ini siapa aja, 10 pedagang teraktif siapa aja. Apalagi kita punya kan ada bilateralnya, ya, ada SPA, ada juga pedagang berjangka. Ya. Nah, sebenarnya pedagang berjangka ini di lain perusahaan pialang ada satu lagi pedagang yang harus super duper sehat. Ya, itu ya tidak ada istilah gagal bayar dan sebagainya begitu ya. Ya, Paulus ya. Memang itu lebih
di transparansi dijelaskan biar lebih jelas. Oke, memang benar sekali Pak Diki bahwa Bursa Berjangka Jakarta di atasnya ada badan pengawas. Badan pengawas kita sebut adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, adalah di bawah Kementerian Perdagangan. Kami sebagai bursanya, dan ada satu lembaga clearing berjangka yang kita sebut adalah Bursa Berjangka Jakarta bekerja sama dengan Clearing Berjangka Indonesia. Ini adalah Persero yang adalah milik BUMN. Sebagai lembaga clearingnya atas seluruh transaksi yang dilakukan nasabah melalui perusahaan pialang berjangka, ya, karena perusahaan pialang berjangka ini adalah hanya berdasarkan commission, ya. Siapa risk takernya? Itu sebutnya kita adalah pedagang penyelenggara SPA. SPA itu adalah sistem perdagangan alternatif. Ya, karena kita memang ada dua pilar ya. Kita ada transaksi bilateral dan ada transaksi multilateral. Kalau bilateral kita sebut over the counter, kalau multilateral adalah yang kita match di bursa. Itu yang contoh kontrak tadi sampai kontraknya itu yaitu kakao, coklat, kopi dan emas di dalamnya. Kalau untuk bilateral, karena market share di Indonesia masih sangat besar di bilateral atau over the counter atau kita sebut di Indonesia sistem perdagangan alternatif. Nah, di sini adalah yang mempunyai sistem itu adalah pedagang penyelenggara SPA. Perusahaan pialang berjangka menggunakan sistem yang ada di pedagang penyelenggara SPA untuk bisa digunakan ke para investornya, ya. Para investornya ini flow fundnya, keuangannya semua ini diatur oleh KBI, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, Berjangka KBI, sebagai penjamin transaksi. Tapi bukan penjamin kalau loss ya. Ya, penjamin penyelesaian transaksi atas segala transaksi yang dilakukan oleh nasabah ini melalui perusahaan pialang berjangka yang ke Bursa Berjangka Jakarta dan dikeliringkan di clearing berjangka. Itu sudah teknis sekali. Namun kami ini adalah sebuah struktur yang legal dan punya hierarki. Ya, sehingga kita sebagai self-regulated organization kita menggunakan fungsi manfaat untuk kita juga mengawasi dan memonitor setiap perdagangan yang ada terhadap kontrak-kontrak yang disetujui oleh Bapepti yang bisa diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta oleh seluruh pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta. Tentunya kalau bukan perusahaan pialang anggota Bursa Berjangka Jakarta itu berbeda, ya Mas ya. Ini yang perlu dipahami. Itu kita ada hierarki untuk pengawasan dan nanti jangan sampai ngomong oh ini adalah ilegal segala macam, karena banyak sekali ini ilegal yang terjadi dengan kadang-kadang membawa-bawa nama, ya. Nah, ada lagi ini Pak, pertanyaan dari teman-teman milenial ini, ada beberapa pertanyaan. Pak, ini ada yang pakai platformnya, ada yang pakai MetaTrader, ada yang pakai TradePro, dan mungkin kalau di sekuritas, setiap sekuritas sama apa beda nih Pak? Beda kan? Nah, sama juga. Ada pertanyaan dari teman-teman milenial, yang mana sih yang itu legal atau enggak? Nah, itu Pak. Di Bursa Berjangka Jakarta kita mengenal ada 4 platform yang digunakan oleh para anggota Bursa Berjangka Jakarta. Pertama itu adalah MetaTrader. MetaTrader itu kalau disingkat itu MT. MetaTrader pun ini ada 2, ada MetaTrader 4, ada MetaTrader 5. Itu mengenai version. Ya, itu ada platformnya. Ada juga TradePro. TradePro itu tergantung pada perusahaan pialang-pialang siapa yang menggunakan, tergantung pada pedagang penyelenggara SPA-nya. Ada juga kita adalah iPro. Ada juga EasyDeal, itu masing-masing. Ya, itu ada namun yang pasti pertama yang harus dipikir adalah source price-nya. Ya, karena source price misalnya kalau untuk harga emas baik di Malaysia, baik di Singapura, baik di India, baik di Hong Kong, baik di Jerman, baik di Kanada, itu pasti sama. US dollar kan per troy ounce. Itu adalah berupa platform. Ya, dan platform itu adalah sah-sah. Apapun yang digunakan oleh setiap perusahaan pialang berjangka yang disiapkan oleh pedagang penyelenggara SPA
semua sistem sudah mendapat persetujuan dari Bapepti. Tentu sudah mendapat persetujuan dari badan pengawas, pasti adalah sah. Banget knowledge ya. Gimana Pak Tom, Pak Chandra, Iya. ada pertanyaan Pokoknya, lain nggak yang masih maksudnya gantung? dari kemarin tuh sebenarnya saya masih awam gitu, benarkah? Cuma sekarang langsung sama expert sama ini kita tahu knowledge kita benar-benar. Jadi tenang juga kita selaku investor gitu mau terjun investasi ke Berjangka, kita udah dapat informasi yang sangat penting. Terima kasih Pak Paulus. Kapan-kapan mau butuh kita edukasi, sosialisasi Boleh ya Pak. dengan kaum milenial. Mantap. Kami sangat siap kapanpun, dimanapun, Luar biasa. berapapun, jam biasa. berapapun. Luar biasa. Yang penting protokol Pak ya. Kenapa? Tetap protokol. Saat ini masih protokol. Siap. Mudah-mudahan tahun depan Mudah-mudahan protokolnya kita sudah bisa ada. keliling, Pak, ya. Ya, jadi kita lebih bisa berkeliling Ya. dan bisa menggairahkan. Kenapa? Ini akan membantu mengubah hidup Betul. para kaum milenial. Betul. Ya, karena kita tidak bisa melihat ke dalam siklus bisnis 50-60 tahun yang lalu. Sudah sangat jauh berbeda karena sekarang ini banyak sekali orang kaya tanpa pabrik, tanpa gudang. Tapi kita cuma punya kekayaan dalam gadget kita. Ya. Ya, ini adalah era digital Era yang dikuasai oleh kaum milenial. Ya, dan Indonesia sangat banyak karena kita dapat bonus demografi, dan jangan sampai ini dikalahkan oleh kaum milenial dengan jumlah yang kecil di negara yang lain. Sangat sayang untuk Indonesia kemajuan. Mantap. Aplaus kita dong. Teman-teman, teman-teman sobat trader dan juga bagi khususnya teman-teman milenial, tadi ada beberapa kita sudah bertanya mengenai hal-hal apa yang menjadi keraguan kita ketika bertransaksi di Bursa Berjangka Jakarta dengan narasumber kita langsung dengan Pak Paulus, dan juga ada dari beberapa narasumber kita, Pak Tommy sebagai entrepreneur dan juga Pak Chandra Toman di sini juga sebagai pelaku investor saham, ya, di mana kita benar-benar membedah apa sih keunggulannya, apa sih perbedaannya, serta apa sejauh mana resiko apabila melakukan transaksi di Bursa Berjangka Jakarta. Oke, semoga ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you, bye. Salam investasi. Mantap. Waduh, keren.